tambah 10 gitu. Ya. Silakan kata-kata nanti. Kami mau jumlah ada soal ikhlas. Jadi ibu kasih soal misalnya berapa tambah berapa tuh ya. kerja. Dia mau buat penjumlahan bersusun. Oke. 23 tambah 17. 23 tambah 17. Ya, Bapak Ibu, minuman sudah ada, boleh siap minum. Atas Sudah 10 soal ya? Belum. Berapa tadi ibu? 23 tambah 17. Itu soalnya dulu. Oh, tambah satu angka lagi, berarti yang mana yang mau tambah satu angka? 100 ini? Oh, dia tidak mau 17. Oke. 23. Dia mau 20-an semua. Supaya dia nilainya kenapa? Oke. 23 tambah 27. Silakan dibaca. Soalnya seperti apa? Sudah jam 10. Ya, mic-nya. Ya, Tambah 3. Tambah 3. Ya. Satu lagu dari Susi untuk menghibur Bapak Ibu Dia masih hitung jumlah. Ya, hitung jumlahnya dulu. Ya. 23 sama 17. Iya, tulis soalnya. Karena itu titik simpulan masing-masing punya. Jadi tadi yang pertama kami sekali. Sementara menghitung. Ya, tambah 20 tambah 10 Sederhana saja. Mungkin ulang lagi. Ya, itu terlalu susah. 10 tambah 10 sama Boleh dengan separuh berapa? lagi saja? Ya, mereka Ya. juga minta. Oh ya. Tingkat kesulitannya kita sederhanakan. Ya, oh ya. Oke.
Tadi dia minta 20-20 makanya Ya. saya kasih Ya, ya. ulang-ulang lagi Karena mungkin yang sedikit-sedikit. menghitung kalau 20 tambah 20 kan lebih gampang dibanding menghitung ganjil-ganjil seperti itu. Ya. Ini kan tergantung di sini. Di sini, di sini. Ya. Jadi misalnya di 10 tambah 10 itu, jadi ibu doa yang baru ingin tahu bagaimana kita menulis. Tadi kan angka 1 sampai 10 sudah. Ini coba kita menulis. Atau 20 tambah 30 yang genap-genap. Sudah masih tinggi kok 20 tambah 30 tinggi atau? 20 tambah 30 tinggi atau pas 20 tambah 30. Berarti ini tambah bersusun Pak. Kalau kita kerja, ya tambah bersusun kalau kita menuliskan iya. Berarti kan semacam ya C ko apa? Yang 26 ko 3. Nama saya. Mantap.
kasih. Sama Rakau. Saya tidak benar. Sudah Bapak Ibu, berarti untuk yang tunanetra praktiknya kita sampai di sini. Segera bergerak. Dan siswa yang kita mau melakukan asesmen terhadap mereka sudah ada, dan nanti sebentar kita melakukan asesmen. Saya kira silakan Bapak Ibu istirahat untuk edukasi snack dan sebentar kita kembali untuk Sambil menikmati. Pasti ada kelebihannya Bapak Ibu. Siapa tadi yang bisik nih? Ibu bilang mau puisi. Hah? Mau? Sekarang sudah. Oh mau? Ya. Sebentar. Mereka ini mau tampil Bapak Ibu. Nanti yang autis dengan tunanetra bilang kami mau duet, bilang jangan menyerah. Supaya Bapak Ibu jangan menyerah dulu ya. Cepat sudah. Dan aku baca puisi. Tuhan tak pernah salah. Tuhan tak pernah salah. Kadang aku dianggap tak berguna. Kadang aku dianggap tak berdaya. Ku mohon jangan selalu salah denganku. Jangan rasa malu memiliki aku. Aku pun tahu hati dan kamu ibu. Aku pun tahu kesedihan gelisahmu dan aku bingung saat kau tahu aku terlahir tak sempurna. Percayalah ibu Tuhan tak pernah salah dalam pencipta. Hapuslah iman dan buatku yang dekat. Yang di nomor 100 nanti. Ibu memang berbangga pernah melahirkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Namanya siapa? Jana. Jona. Ya. Terima kasih Jona. Ya, mainnya pramugari beragakan cara menggunakan dengan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Lurus tidak ada yang salah. Ada kita mau praktek sekarang. Waktu-waktu. Terus sekali. Good morning. My name is Yana Lucia Saulaka, and you can call me Susi. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan dan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awal kami memperagakan cara mempergunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, encourage the seats during this meeting. The
Bupati Membuat Enterprise, Reservoir Sanitatis. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk merasakan tarik talinya, melepaskannya, angkat ke bagus. Your seatbelt has to be like this. I keep it like this. And will pull the strap to reduce the bump. Apabila tekanan di kaki berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tali masker merah Anda pasang menutupi mulut dan bibir. Kaitkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anak. If he selesai, put it in particular automatic product in the overview for the next video and then water suit. Please represent what a child in the channel strap. Recommend only. You also make it every day. Just now. Properly to judge who does the dress and how to do it. Pesawat Boeing 737-800 Generation dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. The 737-800 generations through visit access, 2 doors per cabin, 4 windows per cabin, and 2 doors per cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit is being and comes to surface to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan menjadi pakai pada saat keadaan darurat di air. Should I shake it for Mr. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Please rush jacket the bar as secures the bar always. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat saya, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas saya. Untuk memakai baju pelampung, tarik keras dan berat. Jika baju pelampung tidak dapat membuat dengan sempurna di pipa karet, lampu akan menyala jika baterai berada dalam air. Selain shake it, show more missing this as indoors. Berusik dan permit pressing the fingers. Now shake it and pressing the trust on the blue. This rush will take it full or to the top. Select it in the go to the light tubes. Select it for the basic trust inward. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kartu kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan sesama sebelum pesawat tidak landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi salah satu awak kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. If citizen please reward the God. In the end, it's if we can surface to you, we also let students know. Thank you for our sentences. We also let the butterfly. Mantap Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Mantap ya? Belum ada yang bisa ngomong begitu kan? Semua pramugari. Kayaknya besok mau jadi pramugari Susi. Amin. Oke, amin. Dan saya doakan Susi jadi pramugari hebat ya. Mau di maskapai apa? Mau di maskapai apa? Garuda Indonesia, Aris Lili, dan
pesawat Lion Air dan juga Batik Air dan Sriwijaya Airline. Ini sudah bisa ketemu pesawat sebenarnya. Salah satu mau yang mana? Pesawat Lion Air dan sampai di Manado. Susi mau jadi pramugari di pesawat Lion Air supaya bisa sampai Manado lagi ya. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu sudah selesai snack. Kita bergabung kembali ke kelompok yang kemarin kita sudah bagi. Yang kelompok A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D, dan autis dengan autis. Akan ada di dalam kelompok bersama dengan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu identifikasi dan asesmen. Baik. Baik, lebih dipercepat lagi Bapak Ibu. Intervensi karena nanti sebentar kita menjaga supaya tidak terjadi tantrum. Jadi tunjuk satu orang di kelompoknya untuk mengidentifikasi dan mengasesmen. Kalau kakaknya dia nih tadi, ya kak.
Kita pasti menang akan cobaan yang berat. Serahkan hidup ini ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak pernah putus asa. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak pernah putus asa, dan tak pernah putus asa. Dan terima kasih. Sampai 21 sampai 10. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Kadis. Bapak Kadis, saya mau menjelaskan ke Bapak bahwa Susi ini adalah mantan pramugari Bapak Kadis. Jadi Bapak Kadis, tadi Susi ini sudah memperagakan bagaimana seorang pramugari untuk menyampaikan cara-cara mempergunakan pelampung, tetapi Pak Kadis tadi tidak ada. Dan sekarang dia mau mengulang demonstrasi itu supaya Pak Kadis bisa lihat bahwa dia ini ada. Tarik, terus, oh iya, terus, iya. Selamat siang Bapak Kadis. Oke. Saya siswi kelas 1 Auti.
perhatian Anda saat awal kami memperagakan. Ayo Jona. Jona L. Yang susu. L Jona. Literasi. Apa? Baik, terima kasih untuk Bapak Kadis. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Dari sini, Nak. Mereka bahkan yang tunanetra ini mereka punya pen. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sekian waktu ini pasti sudah ada gambar identifikasi. Silakan dibuatkan kesimpulan. Silakan dibuatkan kesimpulan. Gurunya sudah tahu crime, pasti anak-anak bisa kerja, bisa periksa. Kita yakin bahwa mungkin dia kasih anak tugas, tapi dia tidak mengecek benar kok salah kok, tulisannya benar kok salah kok, hasilnya dia bisa diperiksa. Karena itu matematika, dan jawabannya itu tidak boleh, dia hanya jawabnya dia tidak, karena dia sudah bahwa misalnya tanpa bukan ini misalnya bersyukur, lalu jawabannya dia tidak orang tua Tristan itu dua-duanya bekerja, mama dan papanya. Namun jarak antara Tristan dengan saudara kandungnya ini sangat jauh, bisa dibilang, karena kakaknya yang sebelum Tristan itu sudah kuliah. Jadi Tristan ini anak bungsu. Kemudian salah satu faktor yang bisa menjadi mengapa Tristan seperti itu adalah usia ibu saat kehamilan yang sudah mencapai usia sekitar 40 tahunan. Itu salah satu faktornya yang kemungkinan yang diceritakan tadi. Kemudian untuk aktivitas makanan dan warna favorit, ternyata Tristan tidak memiliki hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa dibilang Tristan ini agak datar, tidak terlalu punya aktivitas yang ini. Tapi ada satu hal ternyata yang dia suka mencoret-coret. Dia mencoret-coret seperti ini, namun untuk gambarnya atau polanya itu tidak beraturan, jadi hanya sekedar mencoret-coret saja. Itu dia. Kemudian apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan anak? Di sini dijelaskan iya. Jadi Tristan itu sering melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang disukai atau menarik minatnya, dan belum dapat mengurus dirinya sendiri sesuai dengan usia atau tahap tumbuh kembangnya. Jadi bisa dilihat kalau Tristan sudah kelas 1, tapi untuk makan sendiri
Kalau dilihat ke belakang, ditarik ke belakang, salah satu faktornya bisa jadi karena Tristan anak bungsu dan semua anggota keluarganya itu sudah dewasa. Jadi Tristan ini apa-apa dibantu oleh keluarganya. Jadi memang dari faktor internal sendiri belum ada diajarkan bagaimana cara mengurus diri untuk hal-hal kecil di rumah seperti itu. Apakah sudah melakukan konsultasi atau pengobatan? Di situ dikatakan sudah dilakukan konsultasi oleh Tristan dengan pihak medis dan hasil identifikasinya adalah tunagrahita sedang. Sedangkan apakah ada rekomendasi tentang kondisi anak dari jenjang sekolah sebelumnya? Jadi di sini Tristan tidak masuk PAUD ataupun kelompok bermain sebelumnya. Jadi memang sebelum dia masuk SD itu dia selalu ada di rumah dan memang dijaga oleh anggota keluarganya dan dia paling dekat dengan kakaknya yang sedang kuliah saat ini. Jadi dia lebih dekat dengan kakaknya. Berikut adalah instrumen observasi yang kami lihat berdasarkan dengan hambatan dari Tristan, yaitu tunagrahita. Oke, cukup Pak. Nah di sini hanya ada pernyataan iya atau tidak. Jadi kalau bisa dilihat dari 16 indikator itu, Tristan untuk centang liarnya itu sudah ada di 12 indikator, mulai dari kecerdasannya jauh di bawah normal, mengalami kelambatan dalam segala hal dibandingkan dengan anak-anak normal usianya, tidak bisa berkonsentrasi terlalu lama atau lekas bosan, kemudian daya abstraksinya masih kurang, perbendaharaan katanya sangat terbatas, perilakunya kurang lurus atau fleksibel, pikiran atau ingatannya atau sifat mentalnya masih terbelakang dibandingkan anak normal sebayanya, jari kaki dan tangannya pendek, kemudian mulutnya kita lihat sering membuka, baru matanya agak sipit dengan rambutnya tegak kaku kasar. Itu dia. Sedangkan bagian yang tidaknya itu mulut berkarir liur, suaranya tidak datar, bibirnya juga kami perhatikan tidak terlalu tebal. Kemudian kepala bagian belakangnya itu tidak tipis sekali, masih ada. Tadi saya berapa kali elus dia ada lengkungannya sedikit begitu. Jadi dari hasil identifikasi ini kesimpulannya adalah Tristan mengalami hambatan tunagrahita sedang. Baru kita lanjut ke asesmen non akademik. Ya. Berikut adalah hasil asesmen non akademik untuk Tristan. Untuk interaksi sosialnya, Tristan memang belum mampu berbicara dengan jelas. Namun Tristan bisa dilihat tadi percaya diri, dia mau membuka diri dengan orang-orang baru di sekitarnya, dengan kita di sini. Dia mau berinteraksi baik itu dengan tos atau lain sebagainya. Kalau mudah tersinggung, tadi saya sempat berinteraksi, pura-pura ingin menggigit dia atau seperti ingin pokoknya menggarai dia seperti itu, tapi dia tidak tersinggung begitu, malah dia meresponnya dengan tertawa. Kalau bilang pembicaraan kata iya, hampir tidak ada kata yang yang bisa dimengerti yang tadi diucapkan oleh Tristan. Dia hanya begitu saja, tidak ada kata yang ini ya. Kemudian sulit bergaul dengan teman sebaya. Tadi kami tanyakan dengan guru pendampingnya, kalau Tristan ini ternyata suka bermain dengan teman-temannya, jadi dia tidak sulit bergaul. Mudah marah itu tidak, mengalami kesulitan terhadap lingkungan yang baru. Ini kami simpulkan karena tadi di lingkungan kita ini Bapak Ibu guru sudah dewasa saja, dia welcome begitu, dia tidak takut ataupun minder. Kalau suka mengamuk tadi tidak, kami
hal dasar yang dilakukan oleh anak-anak seusianya, seperti tadi makan sendiri ataupun kalau berjalan saja itu masih harus kita pantau gitu. Kesulitan dalam melakukan gerakan, ada beberapa gerakan yang masih kaku, suka melakukan itu tidak, peka terhadap sentuhan, ya, melakukan sesuatu tergantung mood. Jadi kalau dia sudah suka sesuatu, tertarik sesuatu, maka dia melakukan itu agak lama begitu. Sulit untuk memusatkan perhatian dengan rasa ingin tahu yang besar. Dari mana rasa ingin tahu yang besar tadi? Bisa kita lihat Tristan berapa kali itu lari ke sana ke sini dan ada pintu yang terbuka, itu dia lari ke arah situ untuk melihat apa yang ada di balik pintu. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam itu tidak. Tadi Tristan bisa memegang pensil dan ballpoint dengan baik, dengan cukup baik. Ada bagian anggota gerak yang tidak lengkap lebih kecil, jadi lebih kecil atau lebih pendek itu tadi kami dengar adalah jari tangannya. Jadi dia lebih pendek dan kayak padat atau gemuk bisa dibilang. Mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan jelas tidak. Nah ini untuk kognitifnya ini bisa dibilang hampir tidak banyak yang Tristan belum mampu, namun dia sudah bisa mewarnai dan juga menciplak gambar pola tadi dengan tangan, jari tangan dan juga tadi dengan mouse dia sudah bisa membuatnya, walaupun yang belum beraturan tapi sudah bisa. Untuk perilakunya kurang perhatian terhadap lingkungan, seperti yang tadi bisa dibilang dia cukup sibuk dengan dunianya sendiri. Perkembangan interaksi dan komunikasinya terlambat, jadi belum ada komunikasi dua arah, belum mampu mengurus diri sendiri dan banyak tergantung dengan orang lain. Tadi salah satunya dengan guru pendampingnya. Untuk kepribadiannya, mohon maaf di sini kepribadian kami, apakah ini bisa disebut kepribadian atau kemandirian? Karena yang bisa kita lihat kalau Tristan ini memang butuh untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi yang kami lihat adalah dia belum bisa melakukan kegiatan yang di depan ini, mulai dari mandi sampai dengan mencuci tangan tadi itu masih perlu bantuan dari orang dewasa untuk anak Tristan. Jadi kalau dari sini kesimpulannya yang bisa kita lihat adalah untuk poin kognitifnya dan juga kemampuan Tristan dalam mengurus diri itu memang belum ada. Tapi kalau untuk sosial dan emosinya itu sudah cukup baik. Maksudnya dia sudah respon terhadap hal-hal yang sekitarnya, namun memang belum bertumbuh seperti anak seusianya. Akademik. Berikut adalah asesmen akademik. Di sini kami kemarin pikirnya akan mendapatkan anak jenjang SMP. Jadi kami memang membuat asesmennya itu untuk jenjang SMP. Mulai dari tahapan membaca dan menulis. Di sini bisa dilihat dia mulai membaca huruf, membaca suku kata, membaca kata dasar, membaca kalimat, sampai dengan membaca paragraf. Namun ternyata saat di lapangan kami mendapat anak SD kelas 1 yang memang dari dasar dia tidak ikut kelompok bermain atau PAUD dan juga memang mungkin kurang diajar juga di rumah untuk kognitifnya seperti itu, kurang distimulus. Jadi memang untuk Tristan ini sendiri belum dapat membaca, menulis dan juga berhitung. Baik itu huruf A sampai Z dan juga angka 0 sampai juga 9 dia memang belum dapat. Jadi kalau dari hasil identifikasi ini kami simpulkan bahwa yang diperlukan Tristan saat ini adalah lebih ke non-akademik, di mana dia membutuhkan dulu bagaimana cara dia untuk mengurus diri, untuk belajar secara mandiri, bagaimana dia
mungkin tadi yang menggosok gigi, mencuci tangan, ataupun belajar untuk makan sendiri. Kalau untuk kognitifnya yang kita bisa lihat bahwa dia masih butuh materi dasar sekali, mulai dari pengenalan huruf sampai dengan pengenalan angka. Itu yang kami simpulkan dari kelompok 5. Jika ada saran dari Bapak Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Tapi biasanya kalau dia masuk SMP pasti keamanan tidak segini. Ini kan SD ya, SD kelas 1, jadi ya segini. Kalau nanti sampai SMP ada Down syndrome yang masuk, mungkin kemampuannya tidak segini. Nah itu nanti Bapak Ibu tinggal buatkan programnya. Untuk PPI dan rancangan program individual saya kirimkan ke grup. Nanti bisa tinggal di-download, dilihat itu contohnya untuk nanti program untuk akademiknya dan program untuk non akademiknya. Itu sudah ada di grup, saya sudah kirim. Jadi nanti hasil ini Bapak Ibu tentukan bagian mana yang kira-kira menjadi prioritas. Prioritas itu dibuatkan PPI, program pembelajaran individual. Jadi apakah itu pembelajarannya akademik atau non akademik. Kalau misalnya didapati akademiknya belum bisa, berarti harus mulai dari non akademik. Karena mau masuk akademik kan ada perannya dulu. Nah perannya itu yang kita mulai dari situ. Tapi sepertinya kalau sudah masuk SMP rasanya peran akademiknya hampir tidak ya. Paling peran akademiknya itu mungkin lebih ke perilaku. Lebih ke perilaku. Mungkin kan nanti masih ada pensil, karena kan sudah SMP. Begitu. Oke ya. Kalau terlalu sulit juga kemungkinan yang kami dijemput. Ya. Kalau terlalu sulit kemungkinan dijemput. Tapi tadi saya keliling kelompok. Bapak Ibu ada dapat juga anak yang kira-kira oh ini kami masih mampu. Nanti ke depannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mulai terbiasa, sudah mulai bisa punya banyak pengetahuan, mulai terlatih, terima yang begini juga pasti bisa. Pasti bisa, tidak perlu kami jemput. Karena sudah terlatih lama-lama pasti bisa. Ini begini karena belum pernah saja. Tapi kalau sudah pernah ketemu satu, biasanya terlatih dari satu dapat 2, dapat 3, dapat 4 dan seterusnya. Begitu ya? Oke. Demikian untuk teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang lain apa mau presentasi atau cukup? Cukup atau satu lagi soal terbanyak? Yang cukup pengetahuan. Yang cukup sudah terang. Yang mau presentasi satu lagi yang terang. Bagaimana? Cukup lebih banyak. Ini di sini minta, di sini minta. Yang mana nih? Ini apa? Turunetra yang ini? Tunarungu. Yang tunanetra atau tunarungu? Tadi kami sudah melihat kira-kira saat kami wawancara dengan orang tuanya, kebetulan tadi berkaitan dengan anak Riko, orang tuanya hadir. Maka kami mendapatkan bahwa saat masa kehamilan di bulan keempat itu ibunya mengalami pendarahan. Terus orang tuanya mencoba untuk mengonsumsi obat terus menerus sehingga mempengaruhi ya. Ini kemungkinannya sampai dampaknya pada anaknya sekarang. Lalu yang berikut berkaitan dengan kelahirannya di umur kehamilan 8 bulan dia lahir ya. Saat lahirnya itu tidak ada tanda, dia secara sesar, kelahirannya secara sesar, lahirnya di rumah sakit umum oleh dokter bedah. Terus tidak ada gangguan ya berkaitan dengan anak ini,
Fisik, baik. Berkaitan dengan fisiknya, tidak ada berkaitan gerak, yang lainnya normal, semuanya normal. Hanya berbeda berkaitan dengan pendengaran. Terus lagi sosial. Menurut berkaitan sosialnya itu hasil wawancara orang tua dan gurunya itu semua baik. Lalu hobi dengan minat. Hobinya itu dia adalah olahraga bulu tangkis. Minatnya itu kantoran. Dia lebih suka karena melihat kebiasaan di rumah. Bapaknya itu kan pegawai di kantor. Jadi dia lebih banyak kesibukannya itu ke tim. Maka menjadi favorit mata pelajarannya adalah komputer. Ya, yang favorit. Yang tidak, mata pelajaran yang paling dia tidak sukai itu adalah matematika. Ya, dia paling tidak sukai. Kalau berkaitan komputer, dia suka. Dia orangnya sosmed, artinya dia bisa menggunakan sosial media. Kami juga sampai tanya dia punya Facebooknya bagaimana. Menjadi pertanyaannya, apakah dia bisa menulis? Tidak. Ternyata dia bisa. Dia bisa menulis, membaca juga bisa. Ya. Terus lanjut lagi, ini berkaitan dengan mapel yang disukai dari hasil observasi. Baik, berkaitan mata, melihatnya itu dia bisa melihat, tetapi yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dia ragu. Ya, kalau misalkan kita menulis, dia bisa membaca, tapi harus dia mengangkat tulisan dulu tekan baru bisa. Terus berkaitan dengan keadaan organ mata baik tidak baik. Ya, ini yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa otomatis secara kasat mata kita melihatnya baik, tetapi setelah ditelusuri ternyata ada kelainan matanya. Berikut berkaitan pendengaran, otomatis pendengaran semua ya tidak bisa. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan bahwa kalau misalkan kita tuli otomatis dia bisu, ya tidak bisa omong. Sampai kami juga melihat terus scroll ke bawah terus motoriknya, kalau motoriknya itu dia bagus. Baik, mungkin masuk di asesmen baru kesimpulan saja, bukan baik berikutnya. Oke, baik, berkaitan dengan asesmennya, anak Riko ini kalau kami melihat berkaitan dengan instrumennya artikulasi, ya, instrumennya artikulasi, organ yang menjadi bahan percobaan itu adalah bibir. Kita melihat dia bisa menunjukkan bibir, artinya kita mentor memperagakan, dia mengikuti, berarti dia bisa. Maka di situ baik. Lalu menaikkan bibir ke belakang itu bisa. Lalu berikutnya meletakkan bibir, menggetarkan bibir itu juga bisa. Setelah itu menjulurkan lidah ke depan. Tadi Ibu mentor juga sampai peragakan itu bisa. Yang tidak bisa itu menyentuh lengkungan gigi atas, itu yang dia tidak bisa. Ya, Ibu mentornya lebih mahir, kira-kira bagaimana contohnya. Terus yang berikut menyapu bibir bawah, itu dia tidak bisa. Berikut berkaitan dengan itu lidah, terus velum, ya, velum ini berkaitan meniup udara keluar melalui mulut, itu dia bisa, ya. Jadi mentor yang memperagakan kita tiup pada tanpa pakai alat bantu, misalkan tisu, itu juga dia bisa, artinya ada keluar udara.
meniupkan balon, itu juga bisa. Terus meniup peluit. Ya, terus yang berikutnya berkaitan dengan menahan udara di mulut sampai 30 detik. Tadi kami mencoba. 10 detik. Ya, itu dia bisa. Artinya bahwa dia bisa meniru, ya, mengikuti. Berkaitan dengan rahang, membuka mulut sampai lebar, selebar-lebarnya. Ya, itu bisa. Terus membuka mulut rapat-rapat. Ya. Iya. Artinya rahangnya terbuka tapi bibirnya itu tertutup. Ya. Artinya rahang terbuka, bibirnya itu tidak menutup. Ya, itu contohnya. Jadi bagaimana bisa paham ya? Nah. Praktik nanti masing-masing. Oke. Terus berkaitan dengan instrumen yang kami pilih adalah bunyi. Kalau berkaitan dengan bunyi, panjang dengan pendek itu dia tidak bisa. Ya, artinya kita misalkan sebut kata K, itu dia tidak bisa sama sekali dengan itu pendek, sedangkan K yang panjang itu pun tidak bisa. Ya, dia tidak bisa meniru. Artinya panjang dengan pendek dia tidak bisa meniru. Nanti mengikuti. Lanjut. Terus berkaitan dengan tinggi rendah, misalkan pipa, papa, itu semua juga tidak bisa. Ya. Terus yang berkaitan berikutnya tentang salam, itu juga tidak bisa. Berkaitan akademik, yang berlanjutannya akademik, anak mampu menyebutkan semua huruf alfabet. Yang dia bisa itu hanya A, H, I, O, dan U. Yang lainnya tidak bisa. Artinya dia mengucapkan tapi kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Ya, kecuali dia pegang di dagu. Ya, kita peragakan dia pegang di sini baru dia mengucapkan. Tapi suaranya tidak keluar. Itu berkaitan dengan penyebutan semua alfabet. Lalu anak mampu membedakan huruf. Huruf ini memang dia tidak bisa, tapi ya puji Tuhan dia bisa membaca. Lalu yang berikut, anak mampu menyebutkan huruf konsonan. Yang tadi itu hanya bisa huruf A saja. Kalau berkaitan dengan huruf vokalnya, E saja yang dia tidak bisa. Ya, itu berkaitan dengan hasilnya, hasil asesmennya masuk pada kesimpulan. Maka dari kesimpulan yang apa yang kami sudah melihat bahwa ternyata dia tidak hanya mengalami satu ketunaan tetapi dua, yaitu tunarungu dengan tunagrahita ringan. Ya, berkaitan dengan mata juga ada sedikit. Ya, berarti hampir 3. Ya, berkaitan dengan mata juga. Jadi kesimpulannya bahwa puji Tuhan cita-citanya itu dia ingin bekerja di kantor. Ya, sebagai tenaga administrasi karena dia mampu mengoperasikan komputer. Mungkin hanya itu saja. Sepintasnya sekian dan terima kasih. Ya, sekarang tepuk tangannya memang harus kembali ke tepuk tangan normal karena Bapak Ibu akan kembali dengan kita Bapak Ibu. Dan saya khawatir kalau kita masih terus begini nanti acara pembukaan apa begitu dengan Bapak Kadis. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, sebuah kebanggaan bagi kami. Ya, ketika siswa ini nanti datang, identifikasi asesmen itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau ingin lebih dalam lagi, lebih banyak lagi mengenal dia, indikatornya itu semakin banyak lagi, semakin bagus. Ya, jadi dari hasil asesmen itu tadi Bapak Ibu,
kelemahan dan kekurangan, semakin banyak kekurangan juga semakin banyak program yang akan kita buat untuk anak-anak kita ya. Jadi PPI saya lihat begitu bagus yang Ibu Nensi sharing dulu. Jadi hasil asesmen itu nanti kita tuangkan program pembelajaran itu ke